Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu jemaah sekalian. Saya Sabda Amelia Asfi sebagai pemateri pada pertemuan bimbingan manasik kali ini. Di sini saya akan menyampaikan materi bimbingan manasik terkait akhlak berhaji, adat istiadat, dan budaya Arab Saudi. Baik, seperti yang Bapak Ibu jamaah sekalian ketahui, akhlak merupakan fondasi bagi seseorang dalam pergaulan, baik dalam lingkungan pergaulan sesama warga negara maupun pergaulan antar bangsa. Terlebih lagi bagi calon atau jamaah haji seperti Bapak Ibu sekalian yang akan melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Untuk itu, agar terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kualitas haji, seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, Fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj, yang artinya, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar atau jidal dalam melakukan ibadah haji. Nah, di sini ada beberapa macam akhlak yang harus dimiliki oleh jamaah haji. Yang pertama, tidak berbuat syirik. Perbuatan syirik ialah menyekutukan Allah. Untuk itu, jamaah dalam melaksanakan ibadah haji hendaknya memiliki akidah yang kuat agar tidak melakukan syirik dalam memenuhi panggilan Allah demi tercapainya haji yang mabrur dan mabrurah. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas dalam melaksanakan haji menjadi salah satu syarat diterimanya ibadah. Yang ketiga ada sabar. Sifat sabar sangat diperlukan dalam menunaikan ibadah haji. Sabar kita mulai sejak dari tanah air, dalam perjalanan selama di Arab Saudi, hingga kembali ke tanah air, sehingga sabar dapat membentuk watak yang selalu melekat dalam keseharian nanti. Yang keempat, ada rukun dan ukhuwah Islamiyah. Seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, haji itu adalah tempat di mana bukan cuma negara Indonesia aja yang ada di sana, tapi berbagai negara ada di sana. Nah, untuk itu kita harus menjaga kerukunan dan ukhuwah Islamiyah antar bangsa. Nah, kerukunan dan ukhuwah Islamiyah antar bangsa tercipta manakala setiap seseorang merasa memerlukan orang lain, saling menghargai dan menghormati antar jemaah haji, tolong-menolong, tidak merendahkan bangsa lain, dan tidak merasa paling benar, karena tujuan kita adalah sama, yakni beribadah dengan lambang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima ada sopan santun. Ini merupakan salah satu perilaku yang harus dimiliki oleh jamaah haji karena sesuai dengan kaidah akhlakul karimah dalam kaitan hubungan antar sesama. Hal ini harus diwujudkan dalam praktek selama perjalanan pelaksanaan haji dan setelah pelaksanaan haji. Dan yang terakhir ada adab berpakaian, merupakan cermin kepribadian. Nah, ada berpakaian yang harus dilakukan itu seperti menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan yang dapat menimbulkan fitnah dan maksiat. Selanjutnya, jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji hendaknya yang pertama, pada saat tawaf dan sa'i, tidak saling mendahului, saling mendorong yang dapat mengganggu orang lain. Yang kedua, ada ketika mencium hajar aswad, tidak memaksakan diri atau dengan cara menyakiti orang lain. Yang ketiga, pada saat di Arafah, jangan memaksakan diri naik ke Jabal Rahmah, yang nantinya dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. Yang kelima, ada pada saat di Raudah, jangan melangkahi orang yang sedang sholat. Selanjutnya terkait adat dan budaya Arab. Bapak Ibu jemaah haji sekalian, apa sih itu adat? Adat menurut KBBI berarti aturan, kebiasaan, tata kelakuan yang kekal dan turun-menurun dari generasi ke generasi sebagai warisan. Adat secara bahasa bisa juga berarti sesuatu yang dikerjakan atau diucapkan
berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Maka bila kata adat dipadukan dengan kata orang Arab, maka berarti aturan, kebiasaan, tata kelakuan turun-menurun di kalangan masyarakat Arab. Budaya atau tradisi Arab sendiri mementingkan keramah tamahan terhadap tamu, kemurahan hati, keberanian, kehormatan, dan harga diri. Nilai kehormatan orang Arab terutama melekat pada anggota keluarganya, khususnya wanita, yang tidak boleh diganggu orang luar. Wanita dipandang sebagai suatu yang wajib mendapat perlakuan istimewa. Selanjutnya, ada beberapa budaya di Arab Saudi. Yang pertama, bersuara keras dalam berbicara walaupun tidak dalam keadaan marah. Yang kedua, biasa memanggil atau memaki orang lain dengan menggunakan sebutan seenaknya. Yang ketiga, sikapnya terhadap pendatang kadang-kadang acuh tak acuh. Yang keempat, tidak marah jika dipegang kepalanya, namun sangat marah bila dipegang panggul. Yang kelima, jika memberi atau menerima sesuatu terhadap orang lain, sering menggunakan tangan kiri. Yang keenam, jika bertemu dengan seseorang selalu mengucapkan salam meskipun belum saling mengenal. Yang ketujuh, bersendawa di sembarang tempat bagi orang Arab itu adalah sesuatu yang jorok. Tetapi jika membuang angin, kentut, adalah sesuatu yang baik dan perlu diucapkan syukur. Selanjutnya, sering melewati orang yang sedang sholat di masjid tanpa basa-basi atau tanpa menunduk. Yang kesembilan, wanita-wanita Arab memakai pakaian tertutup dan memakai cadar. Selain itu, mereka juga suka memakai pakaian warna hitam. Kenapa sih wanita Arab tuh suka dengan pakaian warna hitam? Karena iklim di Arab seperti yang kita ketahui itu panas. Dengan pakaian warna hitam, bentuk tubuhnya juga tidak terlihat secara transparan. Serta para wanita Arab itu jarang keluar dari rumahnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting. Beda dengan kaum pria yang sering menggunakan pakaian berwarna putih, karena mereka sering di luar rumah, karena warna putih dapat menyerap udara panas. Dan yang terakhir, orang Mekah dan Madinah tidak terbiasa melihat raut muka perempuan. Karena wanita Mekah dan Madinah selalu memakai cadar, sehingga ketika melihat wanita jamaah Indonesia terbuka wajahnya, maka mereka memandang terus. Terkadang ada sesuatu keberanian mereka menggoda jamaah wanita Indonesia, apalagi jamaah yang tidak memahami adat atau budaya Arab Saudi. Nah, aspek pengenalan dan pemahaman terhadap budaya masyarakat Arab Saudi sesungguhnya tidak terkait langsung dengan rukun dan wajib haji. Namun, ini merupakan elemen yang penting menjadi pendukung terlaksananya kesempurnaan ibadah haji. Semakin Bapak Ibu memahami budaya atau tradisi masyarakat Arab, yang nantinya tempat kita bertamu ke Baitullah idealnya akan semakin berpengaruh terhadap kenyamanan, ketenangan, dan akhirnya kekhusyukan ritual haji kita yang berujung pada tercapainya haji mabrur dan mabruroh. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada pertemuan bimbingan manasik kali ini. Semoga Bapak Ibu jamaah sekalian menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.